Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Saya Abbas SPD MPD dari SMA Negeri 1 Popayato. Saya Desi Eskom dari SMP Negeri 1 Popayato. Saya Ninya Maningsi SPD dari SMP 5 Randangan. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Abbas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Iya, jadi hari ini kita akan melaksanakan proses coaching. Di sini Pak Abbas menjadi seorang coach, dan di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait hal-hal apa saja yang akan saya nilai dalam rubrik penilaian. Di sini saya akan menilai apakah Pak Abbas sudah menerapkan prinsip coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Selanjutnya saya akan menilai apakah Pak Abbas sudah menggunakan kompetensi inti coach. Yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Nah, saya juga berharap dalam proses percakapan nantinya, ketika Bapak melakukan proses coaching, di sini Bapak menerapkan alur tirta. Jadi ada tujuannya, ada identifikasi masalah, lalu masuk ke rencana, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Oke, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang bisa saya ajukan ke Bapak, boleh? Boleh sih. Iya. Di sini saya mau bertanya, kira-kira dalam proses coaching sebentar, kompetensi apa yang ingin Bapak dalami, yang ingin Bapak dapatkan? Kompetensi yang ingin saya dalami adalah mendengarkan aktif. Ya, karena dengan mendengarkan aktif kita akan menggali lebih jauh tentang apa persoalan dan identifikasi apa yang jadi permasalahan coaching. Jadi ke depan ini kegiatan sebentar Bapak ingin mendapatkan kompetensi, yaitu mendengarkan aktif, karena menurut Bapak dengan mendengar aktif ini Bapak bisa menggali ide-ide yang dimiliki oleh coach itu sendiri. Ya. Baik Pak, saya rasa itu saja. Semoga apa yang Bapak harapkan dalam proses coaching sebentar ini bisa terlaksana. Oke, siap. Terima kasih. Selamat bekerja. Ya, terima kasih. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi selamat pagi. Pagi Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Baik Pak, sehat. Ya, ada yang ingin disampaikan? Iya Pak. Begini Pak, saya ada masalah sedikit Pak tentang pembelajaran dalam kelas. Kira-kira maksud dan tujuan diskusi hari ini apa yang ingin harapkan? Iya, saya berharap saya mendapat solusi terhadap masalah yang saya hadapi dalam kelas. Gitu Pak. Ya, masalah dalam kelas. Iya. Ya, kalau boleh tahu seperti apa masalahnya yang dihadapi dalam kelas? Iya Pak, pada saat pembelajaran ada beberapa siswa yang kurang fokus Pak. Ada yang menguap berulang-ulang, ada yang keluar masuk kelas. Seperti itu Pak masalahnya. Oh, kurang fokus dalam kegiatan pembelajaran. Iya. Kira-kira menurut Ibu apa yang menyebabkan mereka kurang fokus terhadap pembelajarannya Ibu? Iya, setelah saya tanya Pak sama siswa, itu penyebabnya katanya siswa pembelajarannya kurang menarik, seperti itu Pak. Oh, pembelajarannya kurang menarik. Iya. Ya, memangnya seperti apa metode pembelajaran yang Ibu terapkan di dalam kelas? Metode yang saya terapkan Pak, saya menggunakan metode ceramah, kemudian tanya jawab, diskusi kelompok, seperti itu Pak. Berarti ceramah,
Iya, tanya jawab. Iya, diskusi kelompok. Jadi kalau misalnya ketiga metode ini diterapkan, kira-kira tingkat keberhasilannya itu untuk anak-anak di dalam kelas itu boleh kalau diberikan penilaian dari angka 1 sampai 10 itu kira-kira menurut Ibu berada di level keberapa? Iya, menurut saya penilaian kalau dari tingkat 1 sampai 10 berada di 6, Pak. Oh, 6 berarti masih Iya. masih rendah itu ya? Iya, Pak. Ya, apakah ada Ibu punya keinginan mencoba menerapkan metode pembelajaran lain? Iya, pernah saya coba Pak dengan menggunakan video pembelajaran. Nah, pada saat menggunakan video Pak, saya lihat antusias anak-anak lebih daripada menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Oh, dengan menggunakan metode video. Iya, media video. Iya. Seperti apa video yang ditampilkan ini sehingga anak-anak lebih menarik atau lebih fokus dalam kegiatan pembelajaran? Iya, video pembelajaran saya tampilkan Pak, ya menggunakan animasi. Kemudian ada video-video saya download di YouTube, di TikTok. Kemudian saya tampilkan pada saat pembelajaran Pak. Ditampilkan pada saat pembelajaran. Iya. Bagaimana responnya anak-anak? Ya, responnya lebih baik dari menggunakan metode ceramah. Nah, kalau dilihat-lihat Pak, mungkin sedikit yang kurang fokus. Kalau kurang fokusnya itu pun mungkin cuman lantaran mungkin rasa ngantuk itu Pak. Mungkin kurang tidurnya itu. Iya. Berarti anak-anak bergadang. Iya. Berarti kalau dilihat, kalau misalnya dengan menerapkan metode dengan pembelajaran video itu kalau keberhasilannya kira-kira berapa? Tadi kan sebelum menerapkan video itu kalau diberikan rentang nilai itu kurang lebih 6. Kalau dengan adanya pembelajaran dengan menggunakan metode video itu keberhasilan pembelajarannya setelah dilakukan asesmen kira-kira berapa? Iya, mungkin 8 Pak. 8. Iya. Apakah masih bisa ditingkatkan lagi? Kalau ditingkatkan sepertinya bisa Pak. Ya, rencananya seperti apa? Iya. Kegiatannya? Rencananya Pak, saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat yang sudah guru penggerak Pak, karena mereka kan memiliki pengalaman lebih, minta petunjuk, terus ide-ide apa yang digunakan supaya pembelajaran bisa meningkat. Seperti itu rencana saya Pak. Selain guru penggerak, apakah ada lagi yang lain yang akan dirubah? Iya, saya mau bertanya sama rekan yang sesama apa dulu? Serumpun. Iya, yang serumpun. Kemudian tanya sama guru-guru yang sudah senior. Seperti itu Pak rencananya. Rencana. Iya. Iya. Kemudian ikut MGMP seperti itu. Biasanya kalau untuk MGMP itu dilaksanakan di tingkat mana? Apakah di sekolah, kabupaten, atau provinsi? Yang biasa selama ini? Yang biasa sih Pak tingkat kecamatan. Oh, tingkat kecamatan. Iya, yang paling sering. Kalau tingkat kecamatan itu 3 bulan sekali. Iya, kalau kabupaten mungkin 1 semester sekali Pak Kecamatan. Iya, di dalam kegiatan MGMP misalnya di tingkat kecamatan, apakah menyentuh tentang metode pembelajaran? Apakah cuma masalah ini, apakah hanya di sekolahnya Ibu atau sama dengan sekolah lain? Iya Pak. Kalau di MGMP kami kan MGMP sifatnya umum Pak. Iya. Jadi nanti saya utarakan masalah saya. Nah nanti pada saat MGMP kan kita bisa bahas. Nah yang paling mengerucut itu saya mau bahas di Kombel Pak. Oh, di Kombel. Iya. Kalau MGMP kan agak lumayan jauh jaraknya Pak. Kalau Kombel kan seminggu sekali di sekolah. Oh, seminggu sekali. Iya. Oh, jadi misalnya itu akan diutarakan di Kombel juga. Iya. Untuk mendapat ide-ide yang lebih cemerlang seperti itu Pak. Itu rencana untuk pelaksanaan untuk kegiatan Kombelnya itu Pak? Kombel Pak dilaksanakan seminggu sekali setiap hari Selasa Pak. Seminggu sekali. Iya.
di sekolah. Apakah itu sudah dilaksanakan atau baru direncanakan? Sudah dilaksanakan Pak, cuman permasalahannya saya hadapi ini belum saya bahas di Kombel. Iya, hanya mungkin baru saya utarakan sama Bapak minta solusinya seperti itu. Ya, jadi kombelnya bisa dimaksimalkan. Ya, kalau saran saya itu lebih bagus untuk itu semuanya bagus. Cuma mungkin kalau untuk lebih pendekatannya ke mata pelajaran itu lebih bagus diselesaikan di tingkat serumpun mata pelajaran, karena pembelajarannya kan matematika. Ya, maka ada rencana seperti itu? Iya Pak, ada, tapi kalau untuk serumpun itu kan saya satu sekolah satu orang guru matematika, kemudian sekolah lain juga mungkin hanya satu orang guru. Nah, saya rencananya kolaborasi dengan guru IPA Pak. Iya, di sekolah saya, supaya saya bisa konsultasi atau saling berbagi itu bisa setiap hari, karena iya selalu ketemu. Kalau di sekolah lain mungkin saya cuma lewat ini WhatsApp, WA, iya. Jadi kurang apa rasanya Pak ya kalau cuma lewat WA, tidak secara langsung. Makanya saya kolaborasi dengan guru IPA yang ada di sekolah. Apakah tidak ada guru mata pelajaran di sekolah terdekat? Tidak ada Pak, jaraknya jauh Pak. Oh, jaraknya jauh ya. Jadi itu ya, itu tadi sudah disampaikan langkah-langkah yang akan diambil. Ya. Kira-kira komitmen seperti apa yang Ibu lakukan agar program yang sudah direncanakan tadi itu berjalan dengan baik? Iya, saya rencana akan mengevaluasi Pak, merefleksi setiap kegiatan saya per minggunya Pak. Iya, kan dalam satu minggu untuk matematika kan sekolahnya ada 4 jam. Nah, nanti di hari Jumat saya akan merefleksi kegiatan yang saya laksanakan apakah berjalan dengan baik, hasilnya meningkat atau menurun. Jadi saya refleksi di situ Pak. Oh, iya. Jadi itu sangat luar biasa sekali ya, sehingga mungkin kegiatan ini bisa apa yang Ibu khawatirkan tadi tentang anak-anak lebih fokus ke mata pelajaran itu lebih. Apakah ada lagi rencana lain? Iya Pak, ada rencananya. Saya juga akan menggunakan media yang lebih menarik lagi. Selain kolaborasi, saya juga akan menggunakan media yang lebih menarik seperti Canva, kemudian gambar-gambar animasi, iya, supaya ketertarikan anak itu meningkat Pak dalam pembelajaran. Karena anak-anak sekarang, iya, kalau cuma metode ceramah dan tanya jawab Pak, anak-anak kurang tertarik dengan Iya, bagaimana dukungan, apalagi ini kan anak-anak berarti butuh fasilitas. Ya, bagaimana dukungan dari lingkungan sekitar Ibu? Bagaimana dukungan kepala sekolah, teman-teman Ibu? Apa yang sudah direncanakan tadi, apakah akan mendapatkan dukungan? Iya, kalau dukungan dari kepala sekolah, rekan-rekan, kalau dari kepala sekolah sudah menyiapkan Pak LCD, kemudian ada Chromebook, kemudian ada speaker, sudah disiapkan Pak. Jadi kepala sekolah sangat mendukung peningkatan pembelajaran. Sangat mendukung. Iya. Selain kepala sekolah? Iya, rekan sejawat juga sangat mendukung, apalagi guru penggerak Pak, mereka sangat mendukung dengan mereka selalu berbagi praktik tentang peningkatan pembelajaran. Sangat luar biasa ya. Iya. Ya. Berarti sangat didukung. Berarti apa yang Ibu rencanakan ya, terutama mungkin fasilitas ya. Iya. Ya, kalau untuk dukungan fasilitasnya tadi mungkin dukungan secara moral ya. Kalau untuk fasilitasnya seperti apa? Fasilitas itu Pak yang saya jelaskan tadi, LCD, kemudian Chromebook, kemudian speaker, fasilitasnya Pak.
Oh, berarti sudah disediakan Iya, di sekolah. sediakan, iya. Ya, bagaimana dengan kemampuan anak-anak literasi untuk misalnya pembuatan kanvas? Iya. Nah, kalau pembuatan kanva kan mereka sudah belajar di pelajaran TIK. TIK. Oh, iya. Iya, jadi mereka sudah mendapatkan di TIK. Otomatis di matematika kan kurang penyajiannya Penyajian saja. saja. Iya, karena mereka sudah memahami. Sudah memahami ya. Ya, komitmennya Ibu untuk menjaga konsistensi ini seperti apa? Iya, saya akan selalu merefleksi di Kombel, Pak. Di Kombel itu kan setiap minggu, jadi setiap minggu pembelajaran. Setelah pembelajaran saya akan refleksi dengan evaluasi pembelajaran yang telah saya lakukan, apakah ada peningkatan atau penurunan terhadap pembelajaran. Iya, jadi berarti ada evaluasi secara Iya. konsisten ya. Iya. Ya. Selain di Kombel, apalagi yang komitmennya untuk menjaga supaya anak-anak ini fokus terhadap pembelajaran? Iya, saya mengevaluasi hasil belajar siswa, Pak. Iya, apakah metode yang saya gunakan ini lebih meningkat atau tidak? Jika meningkat, maka saya akan lebih meningkat. Iya, kalau menurun, jadi saya akan mengevaluasi metode pembelajaran saya. Kenapa bisa menurun seperti Oh, itu? ya, yang itu jadi sangat luar biasa ya. Dan itu seperti itu intinya ya. Jadi Ibu sebenarnya sudah menemukan sendiri, jadi tinggal dibutuhkan komitmen dari Ibu saja bagaimana untuk bisa menjalankan program yang sudah direncanakan tadi ya. Dan sangat luar biasa, terima kasih sudah. Apakah Ibu cukup merasa puas pertemuan hari ini? Iya, Pak, saya merasa puas karena saya menemukan ide-ide untuk menghadapi atau mengatasi masalah yang saya hadapi dalam kelas. Jadi saya sudah mendapatkan ide dan akan saya terapkan di sekolah, Kak. Oke, Terima sangat kasih biasa. banyak, Pak, ya. Ya, secara spesifik perasaan Ibu ya. Saya merasa senang sekali, Pak, bahagia bisa berdiskusi dengan Bapak karena beban saya jadi berkurang, jadi saya memperoleh ide-ide untuk meningkatkan pembelajaran saya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin disampaikan? Untuk sekarang tidak ada, Pak. Nanti kalau mungkin ada dan hasilnya nanti saya akan sampaikan lagi sama Bapak. Mungkin kalau Bapak ada waktu minggu depan mungkin saya akan sampaikan. Ya, insya Allah saya akan tunggu hasilnya, komitmen dari apa yang sudah direncanakan tadi ya. Dan itu harus betul komitmen dan harus dilaporkan secara berkala bagaimana apakah metode pembelajaran yang sudah diterapkan tadi itu ada peningkatan dari hasil belajar siswa ya. Jadi tujuannya itu adalah untuk metode pembelajaran itu berfokus pada pemahaman siswa apakah meningkat atau tidak, dan itu sudah dilaksanakan akan dilaksanakan secara konsisten ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik Pak Abbas, tadi saya sudah melihat proses coaching yang Bapak lakukan tadi bersama coaching. Saya juga sudah menyiapkan catatan-catatan kecil. Namun sebelumnya saya ingin bertanya, apa yang Bapak lakukan dalam proses coaching tadi? Yang saya lakukan dalam proses coaching tadi, yang pertama saya sudah menerapkan prinsip coaching, meliputi kemitraan, yang berikut proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya saya juga sudah menerapkan kompetensi inti coaching. Yang pertama kehadiran penuh atau mindfulness, yang kedua mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan juga dengan menggunakan alur tirta. Iya, Bapak memang sudah menerapkan prinsip kemitraan. Terbukti tadi ketika Bapak ngobrol, Bapak sudah merasa memiliki kesetaraan kepada coach, dan juga Bapak sudah melakukan prinsip coach di mana Bapak sudah melakukan proses kreatif karena Bapak berusaha menggali kreativitas dari coach untuk menemukan jalan keluar dari masalah yang dia hadapi. Kemudian di sini juga Bapak sudah mengajukan pertanyaan berbobot, dan poin pentingnya di sini Bapak juga sudah melaksanakan alur tirta.
Jadi alhamdulillah dari catatan saya, Bapak tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik. Oke, terima Nah, kasih. selanjutnya saya ingin bertanya, kira-kira ke depannya kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan setelah proses coaching yang sudah Bapak lakukan tadi? Yang mungkin kedepannya saya perlu kembangkan yaitu tentang mendengarkan aktif. Karena tadi terus terang saya lebih banyak mencatat, sehingga untuk mendengarkan aktif itu kurang. Jadi saya lebih banyak mencatat poin-poin apa yang disampaikan oleh coach saya. Oke, jadi Bapak ingin mengembangkan kompetensi kesadaran penuh. Iya, kesadaran. Jadi bagaimana Bapak bisa mendengarkan secara menyeluruh tanpa ada kesibukan yang Kesibukan, satu. iya. Iya. Baik Bapak, semoga kedepannya bisa berjalan dengan baik, proses yang tadi menjadi pembelajaran untuk kedepannya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Salam dan bahagia.